Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan damai sejahtera dan sukacita untuk menyambut hari baru ini dengan segala berkat baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Senang sekali kita berjumpa kembali, kita di acara Renungan Pagi edisi 7 Desember 2022. Bacaan kita pagi ini dari 2 Samuel pasal 6 ayat 10 sampai 18 demikian. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat seperti menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Memelihara persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam bagian ini menceritakan bagaimana Daud berusaha untuk memindahkan tabut Allah yang melambangkan akan kehadiran Allah itu ke kota Yerusalem tempat Daud memerintah, dengan maksud menjadikan Tuhan Allah sebagai sentral dalam pemerintahannya untuk itu. Namun di luar dugaan bahwa Daud memerintahkan agar mengangkut tabut Allah itu dari Kiryat Yarim, yakni dari rumah Abinadab ke Yerusalem. Tabut Allah tersebut dipindahkan dengan cara dinaikkan ke dalam kereta yang ditarik oleh lembu dan diiringi oleh 2 orang bernama Uza dan Ahio. Namun di tengah perjalanan kereta yang ditarik oleh lembu-lembu itu tergelincir, sehingga dengan sigap Uza yang berjalan di samping tabut sebagaimana yang telah kita dengarkan kemarin pagi, mengulurkan tangannya kepada tabut itu lalu memegangnya supaya tabut Allah itu tidak jatuh. Tetapi hal itu justru membangkitkan murka Tuhan terhadap Uza, lalu membunuhnya di sana karena keteledorannya itu. Uza pun mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara-saudaraku, pertanyaan yang sungguh dari hati kita adalah, mengapa Tuhan begitu keras menghukum Uza? Bukankah Uza berusaha supaya tabut itu tidak menyentuh tanah? Tapi mengapa Tuhan begitu marah terhadapnya dan kemudian membunuh dia pada saat itu juga di dekat tabut itu? Saudara, sekarang-karangnya ada 2 alasan untuk kita pelajari. Pertama, karena tabut Allah dibawa dengan cara yang salah. Peristiwa kematian Uza adalah sarana bagi Allah untuk menegur dan menghentikan tindakan Daud yang telah melakukan pemindahan tabut Allah itu dengan sembarangan, dengan cara yang salah dan tidak sesuai dengan perintah Allah. Sebab sejak dari mulanya tabut perjanjian Allah itu diberikan oleh Tuhan Allah dengan ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan khusus. Di antaranya tabut tidak boleh dipegang, dan cara memindahkannya pun harus ditandu, bukan ditarik dengan kereta. Dan kematian Uza karena memegang tabut tentu dengan maksud supaya mencegah jangan sampai terjadi ke tanah. Namun Uza tak menyadari bahwa tabut itu representasi kehadiran Tuhan. Meskipun lembu-lembu tergelincir, adalah cara Allah menghentikan lembu-lembu itu agar tidak terus berjalan. Peristiwa ini sebenarnya cara Tuhan untuk menghentikan bahwa cara mengangkut tabut itu tidak boleh begitu. Itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya.
Kedua, saudara sekalian, karena Usa mengulurkan tangannya untuk mencegah tabut tersebut tidak jatuh. Jelas dalam peraturan bahwa tabut tidak boleh disentuh oleh tangan manusia, termasuk suku Lewi sekalipun. Dengan menyentuh tabut itu, Usa telah bersalah menghalangi Tuhan yang memang berencana menghentikan kegiatan pengangkutan tabut itu, sebab pengangkutan itu bukanlah cara yang ia kehendaki. Kematian Usa adalah suatu peringatan keras kepada bangsa Israel untuk tidak meremehkan ketentuan tentang kekudusan Allah. Hal ini dengan serius mengajarkan kita, saudara-saudaraku, bahwa tidak boleh meremehkan ketentuan, ketetapan, dan peraturan Tuhan. Cara menghormati kekudusan Tuhan tidak boleh berhenti pada hanya berdoa dan melipat tangan serta menutup mata dan membawa persembahan ke rumah Tuhan. Untuk sebagian orang ini cukup, tetapi sesungguhnya saudara sekalian, menghormati Tuhan tidaklah berhenti hanya dengan cara seperti itu. Tetapi menghormati Tuhan dinyatakan dalam kesediaan kita mengikuti petunjuk-petunjuknya. Meremehkan petunjuknya sama dengan tidak menghormati Tuhan dan meremehkan Tuhan itu sendiri. Hal ini mengingatkan kita tentang pentingnya memelihara kekudusan hidup, menjauhi larangannya, dan hidup sama seperti aturan-aturannya. Dan dengan demikian, saudara sekalian, ketaatan kita kepada Tuhan sebenarnya menjadi bukti nyata bahwa kita sedang menghormati kekudusan Tuhan. Hal lain yang sangat menarik dari cerita ini, saudara sekalian, adalah tentang peristiwa pengalaman yang luar biasa tentang kebersamaan dengan Tuhan. Ketika Musa tak jadi mengangkut tabut itu ke Yerusalem dan kemudian menitipkannya ke salah satu keluarga, yakni Obed-Edom, orang Gad itu, orang Filistin itu. Selama 3 bulan tabut itu ada disimpan di sana. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa sejak tabut itu ada di tengah-tengah keluarga ini, keluarga Obed-Edom begitu diberkati oleh Tuhan beserta seisi rumah tangganya. Saudara-saudaraku yang saya kasih, ini berarti bahwa di mana tabut Tuhan ada, disitulah kehadiran Tuhan. Kebersamaan dan kehadiran tabut Tuhan menunjukkan Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah umat dimanapun tabut itu diletakkan. Saudara-saudaraku, pelajaran berharga bagi kita sekalian bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, kebersamaan kita dengan Tuhan, dan kehadirannya dalam hidup kita sungguh memberikan satu berkat tersendiri bagi kita sekalian. Nah, saudara sekalian, sejauh mana kita memelihara kesatuan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan, di sanalah letak berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kita untuk kita nikmati. Saudara-saudaraku, Tuhan akan serius menghukum umat yang tak menghormati namanya. Dan karena itu marilah kita memelihara persekutuan dengan Dia, agar setiap berkat yang sudah disediakannya juga menjadi bagian kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi ini karena kami sudah mendengar firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di atas dasar firman-Mu yang kokoh. Kiranya kami belajar setia memelihara hukum-hukum-Mu, memelihara peraturan dan ketetapan-ketetapan-Mu. Dan berilah kami kepekaan ya Tuhan untuk sungguh-sungguh menghargai bahwa ketaatan kami kepada Engkau sebenarnya adalah wujud nyata kami sedang menghormati Tuhan dan memelihara kekudusan hidup. Ya Tuhan, tolonglah semua pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Ajarkanlah kami bersama-sama untuk semakin menghormati Tuhan dalam hidup ini dan semakin menjalin persekutuan yang akrab dengan Dikau. Sebab hanya kehadiran-Mu dalam hidup kami membuat hidup kami menjadi berarti dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, ampuni kami, karena kadang-kadang kami juga meremehkan semua aturan-aturan yang Tuhan berikan pada kami. Dan kiranya Tuhan memberikan kami pelajaran indah dari kasus Usa yang kami baca dalam firman-Mu pada pagi ini. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini dan memohon penyertaan-Mu bagi kami secara pribadi, bagi kami bersama keluarga kami dan anak-anak kami, bagi kami dan bersama seluruh keluarga umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kehadiran-Mu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sempurna menjadi Allah Immanuel, menjadi jaminan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kehadiran-Mu yang kekal itu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.
Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang ini. Amin.